Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Azhar Afril dari kelas 3C dengan digit NPM 241061250044. Pada praktikum kali ini, praktikum 11, aku akan membahas tentang DeFi dan platformnya. Nah, jadi banyak yang udah denger nggak sih tentang DeFi, tapi nggak benar-benar paham nih sebenarnya DeFi itu apa sih? Platform DeFi itu kerjanya kayak gimana? White paper itu gunanya apa selain buat tinggal di-download tapi nggak pernah dibaca? Nah, video kali ini kita tuh bakal ngebahas dulu tentang konsep DeFi secara sederhana tentunya. Masuk ke contoh nyata yaitu Uniswap, salah satu platform DeFi terbesar, dan kita juga bakal lihat isi white papernya nggak cuma asal download gitu loh, kita tuh bakal ngejelasin isi white paper dengan bahasa yang ringan, terutama bagian use case dan cara kerjanya. Terakhir, kita bakal analisis nih, plus minus dari platform DeFi seperti ini di ekosistem kripto. Nah, jadi kita tuh nggak cuma bahas teorinya aja, tapi kita tuh kayak beneran kenalan sama platformnya nih. Oke, sebelum ngomongin platformnya, kita tuh harus sepakat dulu nih, DeFi itu apa sih? Ada yang tahu nggak DeFi itu apa? Nah, jadi secara sederhana, DeFi itu adalah layanan keuangan seperti tukar uang, pinjam meminjam, nabung, investasi yang dibangun di atas blockchain tanpa perlu bank atau lembaga keuangan nasional. Nah, jadi kalau di dunia tradisional itu, kamu kan butuh bank, broker, atau aplikasi keuangan yang pusatnya dipegang oleh suatu perusahaan. Di DeFi ini, semua aturan dan logikanya ditulis di smart contract. Smart contract itu apa sih? Smart contract adalah suatu program yang berjalan di blockchain, misalnya di Ethereum. Nah, ciri khas dari DeFi sendiri adalah yang pertama itu tanpa perantara. Jadi kalian tuh pasti berinteraksi langsung dengan protokolnya. Nah, yang kedua itu transparan. Aturannya itu bisa dicek, dikontrak, dan didokumentasikan. Nah, terus yang ketiga itu permissionless. Biasanya siapapun tuh bisa pakai, nggak perlu persetujuan bank atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya jenis platform DeFi yang paling penting tuh Decentralized Exchange atau DEX. Dan disinilah Uniswap muncul. Oke, di ekosistem DeFi, platformnya tuh banyak jenisnya. Ada DEX, DEX. Tadi Decentralized Exchange. Itu tuh gunanya untuk menukar token. Contohnya Uniswap, SushiSwap, dan yang lain-lain. Yang kedua itu ada lending dan borrowing. Itu fungsinya buat pinjam dan meminjam kripto seperti F atau compound. Nah, yang ketiga itu ada stablecoin dan payment. Jadi, ini tuh platform di mana dia tuh bisa tokennya tuh yang nilainya stabil dan dipakai buat pembayaran. Nah, yang keempat itu ada dari FETS dan Synthetic Asset. Itu tuh di mana produk turunan seperti futures atau token yang merepresentasikan aset lainnya. Tapi kalau buat video ini kita tuh bakal fokus ke satu contoh aja yaitu DEX dan itu di bagian DEX, lebih tepatnya di Uniswap-nya. Supaya pemahamannya itu lebih menyeluruh gitu loh, nggak kepecah-pecah. Nah, jadi kita tuh masuk ke Uniswap. Sebenarnya apa sih Uniswap itu? Uniswap merupakan suatu decentralized exchange et- di jaringan Ethereum yang pakai konsep AMM atau Automated Market Maker. Nah, terus bedanya sama exchange biasanya itu apa sih? Kalau di exchange tradisional ada yang namanya order book. Jadi, order book itu orang pasang order beli dan jual, lalu ada sistem yang mencocokkan mereka. Tapi di Uniswap tuh nggak ada order book. Jadi di Uniswap tuh adanya sistem liquidity pool, kumpulan dua token yang disimpan di smart contract. Jadi cara kerjanya tuh gini, orang-orang yang disebut liquidity provider mengunci dua jenis token ke dalam suatu pool, misalnya ETH dan USDC. Nah, pengguna lainnya mau swap, misalnya tuker ETH ke USDC, tinggal trade nih melawan poolnya, bukan melawan orang tertentunya. Harga token tuh diatur oleh rumus yang disebut constant product. Intinya, semakin banyak satu token diambil dari pool, maka semakin mahal. Semakin mahal harga token itu dibanding token pasangannya. Nah,
Jadi tuh kita tuh nggak perlu ngapalin rumus matematiknya gitu. Yang penting protokol ini tuh otomatis menentukan harganya tanpa butuh market manusia. Nah, sekarang tuh kita masuk ke bagian white paper. Isi dari white paper Uniswap menjelaskan secara teknis kalau tujuan desain protokolnya, gimana smart contract-nya diatur, fitur-fitur utama yang mendukung ekosistem DeFi dan yang lainnya. Nah, jadi itu yang pertama itu di white paper ini ada yang namanya model market maker. Nah, jadi apa sih itu? White paper ini ngejelasin bahwa Uniswap memakai model constant product. Artinya, produk dari jumlah dua token di dalam pool dijaga tetap konstan. Dari situ, protokol bisa menghitung harga secara otomatis saat ada orang yang swap. Nah, yang kedua itu liquidity pool dan liquidity provider. Siapapun bisa menjadi liquidity provider dengan menyetor dua token dalam rasio tertentu ke dalam pool. Sebagai imbalannya, mereka dapat liquidity pool token yang mempresentasikan porsi kepemilikan di pool. Ketika orang lain melakukan swap, dikenakan fee transaksinya dan fee itu dibagikan kepada para liquidity provider. Nah, yang ketiga itu pasangan token yang arbiter. Di versi lanjutannya, di Uniswap versi kedua, white paper tuh ngejelasin kalau sekarang protokol tuh bisa membuat pasangan token ERC20 apapun. Nggak cuma token ke ETH doang, artinya likuiditas dan use case-nya tuh bakal makin luas. Nah, yang keempat itu One Chain Price Oracle atau TWAP. Nah, jadi white paper juga ngejelasin kalau adanya mekanisme Oracle harga berbasis rata-rata, harga dah. Jadi, kayak mekanisme Oracle harga berbasis rata-rata harga dalam waktu tertentu atau time weight average price. Nah, jadi fungsinya itu protokol DeFi lain bisa memakai data harga dari Uniswap sebagai referensi harga one chain. Nah, terus ada fitur tambahan nih, yaitu Flash Swap. Flash Swap, jadi tuh intinya fitur itu pengguna tuh bisa meminjam aset dari pool, memakai tempat lain dalam suatu transaksi lalu mengembalikannya dengan fee. Kalau gagal, transaksinya dibatalkan. Nah, terus ada yang namanya protokol fee yang suatu saat bisa diaktifkan untuk biaya kepengelolaan protokol. White paper juga ngebahas desain kontrak yang dibuat sederhana untuk mengurangi permukaan serangan dan bugnya. Jadi, Uniswap ini bukan cuma tempat swap token, tapi juga fondasi infrastruktur yang banyak dipakai oleh DeFi lain. Terus sekarang kita bakal fokus ke use case yang dijelaskan dan diimplementasikan dari desain di white paper. Nah, di Uniswap ini trending token secara terdesentralisasi. Jadi pengguna tuh bisa tukar satu token ke token lainnya tanpa perlu registrasi KYC atau izin dari pihak tertentu. Selama token itu ada di poolnya dan kamu bisa swap. Nah, pengguna juga bisa menjadi liquidity provider dan mendapatkan bagian dari fee transaksinya. Buat yang punya aset menganggur, ini bisa jadi sumber pasif income-nya, walaupun ada sih resikonya. Nah, terus dengan fitur Price Oracle juga banyak protokol DeFi yang lain yang pakai data harga dari Uniswap. Contohnya itu protokol lending, butuh tahu harga kolateralnya. Terus protokol derivatif, butuh referensi harga dan lain-lainnya. Nah, terus ada yang namanya arbitrase dan efisiensi pasar. Karena harga di Uniswap ini bisa berbeda sedikit dengan exchange lain, ada pelaku yang melakukan arbitrase. Jadi mereka tuh membeli di tempat yang lebih murah dan menjual di tempat yang lebih mahal. Nah, aktivitas ini justru ya ngebantu menjaga harga di Uniswap itu tetap mendekati harga pasar global. Terus ada yang namanya bangunan dasar atau Lego untuk aplikasi DeFi lain. Jadi banyak protokol DeFi lain yang tidak membangun DEX sendiri, tapi tuh mereka langsung terintegrasi gitu dengan Uniswap lewat smart contract-nya. Ini tuh bikin Uniswap jadi semacam infrastruktur likuiditas di ekosistem DeFi sendiri. Nah, setelah kita udah bahas white paper tadi, kita tuh bisa narik kesimpulan nih beberapa kelebihan dari Uniswap itu. Yang pertama itu siapapun bisa pakai, terutama pengguna, developer, maupun liquidity provider-nya. Ini sejalan dengan visi DeFi yaitu akses keuangan yang lebih terbuka. Nah, terus yang kedua,
Model konstan produk itu relatif sederhana, tapi sangat kuat untuk mengelola harga dan likuiditas secara otomatis. Karena rumusnya transparan dan terprediksi bisa sehingga orang tuh bisa menganalisis resiko dan strateginya. Nah, yang ketiga itu Uniswap tuh mudah loh diintegrasikan dengan protokol lainnya. Ini tuh bikin DeFi berkembang seperti Lego keuangan. Kamu bisa gabungin DEX, lending, derivatif, dan set stablecoin dalam satu strategi. Nah, yang keempat itu dari waktu ke waktu, Uniswap tuh berkembang nggak sih dari versi awal ke versi yang lebih efisien. Ini tuh memperbaiki biayanya, fitur, dan fleksibilitasnya tentunya. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu platform DeFi bisa terus beradaptasi dengan kebutuhan ekosistem tersebut. Nah, setelah kita tahu nih keuntungan apa sih dari Uniswap ini, kita juga bakal ngebahas tentang kekurangannya. Jadi Uniswap itu sebenarnya nggak terlalu sempurna banget. Nah, kalau ada bug di smart contract pada Uniswap itu, dana tuh dalam pool bisa hilang loh. Makanya audit dan reportasi protokol itu benar-benar penting. Terus, liquid liquid product provider bisa rugi loh dibanding hanya menyimpan tokennya di wallet karena harga dua token di pool bisa bergerak jauh. Ini disebut impermanent loss. Untung dari fee kadang bisa menutupinya, tapi kadang juga enggak. Nah, terus yang kita tahu, pasar kripto itu sangat volatil. Kalau likuiditas di pool sedikit, perubahan harga bisa sangat tajam ketika ada transaksi besar. Nah, di beberapa negara, regulasi tentang DeFi juga masih belum jelas. Pengguna seringkali tidak paham resikonya dan juga terjun karena ya cuma FOMO doang. Mereka nggak belajar dulu DeFi itu gimana, cara kerja ekosistemnya gimana, dan yang lainnya. Nah, sebagai penutup, dari analisis suatu platform seperti Uniswap, bisa kita lihat kalau DeFi itu bukan semua tren loh teman-teman, tapi juga cara baru untuk membangun sistem keuangan yang lebih terbuka dan transparan. White paper itu penting karena dari situ kita bisa paham loh gimana sih protokol dirancang, apa use case-nya, dan apa risikonya. Nah, di Uniswap ini bisa jadi contoh bagus gimana sih satu platform bisa jadi pilar utama ekosistem DeFi sebagai tempat trading, sumber likuiditas, dan sumber data harga. Saran aja sih mungkin dari aku, kalau kamu mau keterjun ke dunia DeFi, jangan cuma ikut kata orang. Baca white paper-nya, pahami use case-nya, dan hitung resikonya. Anggaplah ini tuh bukan nasihat keuangan, tapi ajakan buat melek literasi finansial dan teknologi. Sekian video kali ini, semoga setelah ini setiap kali dengar kata DeFi atau Uniswap, kamu nggak cuma ngangguk pura-pura paham, tapi benar-benar ngerti cara kerjanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.